penerapan kenaikan PPN 12%. Ini pasti akan menambah beban pengelolaan keuangan baik bagi para pelaku usaha maupun dalam pengelolaan keuangan rumah tangga bagi masyarakat di menengah dan bawah. Sedangkan ini yang paling penting, yang mungkin harus mendapat perhatian khusus, yaitu sebab yang disebabkan oleh faktor yang berskala lokal, yaitu terjadinya kompleksitas risiko likuiditas di beberapa BNT. Jadi Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu yang di sini bisa jadi menjadi anggota KSBS BMT Istiqlal, juga menjadi anggota KSBS BMT yang lain. Dan mungkin info-info itu pasti sudah didapat. Nah, kondisi ini akan berdampak sistemik terhadap stabilitas sistem keuangan dan isu negatif yang mempengaruhi opini publik, yang ujungnya adalah akan terjadinya krisis kepercayaan yang luas dan masif, khususnya terhadap manajemen pengelolaan BMT. Dan faktor ini memiliki dampak yang cukup dahsyat dan serius terhadap keberlangsungan perkembangan BMT, yang sejatinya BMT merupakan lembaga jasa keuangan koperasi yang dalam usahanya menjadi salah satu media akses pendanaan modal usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita perhatikan betul. Namun demikian, di tahun 2024 ini alhamdulillah sampai batas akhir pengambilan tanggal 17 Maret 2025, KSBPS BMT Istiqlal dapat menuntaskan pekerjaan besar, yaitu pembagian simpanan Hari Raya Idul Fitri beserta bonus hadiahnya juga berupa sembako, ya. Dan itu sudah kita berikan kepada semua anggota peserta Sifitri yang nilai omsetnya mencapai 16,4 miliar rupiah. Tepuk tangan untuk manajemen. Dan Bapak Ibu, di tahun 2025 yang penuh dengan tantangan ini, KSBPS BMT Istiqlal tetap optimis akan mampu tumbuh dan berkembang, yang tentunya harus lebih fokus dan kerja keras dengan melakukan berbagai rencana strategi bisnis yang tepat dan terukur, baik pada aspek organisasi, manajemen, aspek usaha maupun permodalan. Melalui upaya berbagai program sesuai yang tersebut dalam rencana kerja tahun 2025, kita memiliki intuisi dan estimasi logis yang realistis, insya Allah akan dapat menaikkan aset di tahun 2025 menjadi 60 miliar rupiah. Itu setingkat dengan 13,77% dibanding tahun yang lalu. Dan selanjutnya kita juga ingin menargetkan penyaluran pembiayaan di tahun 2025 sebesar 43,5 miliar, meningkat 15,95% dari tahun sebelumnya, dengan estimasi pendapatan kotor mencapai 5, sekian miliar, naik 17,74%, dan SAU bersih sebesar 160 juta rupiah. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya memang mohon izin agak panjang karena ini penting ini. Karena ini kita tahun-tahun yang paling sulit yang kita alami di di dalam pengelolaan BMT Istiqlal, sehingga kami perlu menyampaikan banyak hal. Bapak Ibu, para tamu undangan dan para anggota yang saya hormati, kami mohon doa serta dukungan real dari Bapak Ibu semua yang hadir di sini untuk mengawal bersama-sama agar target capaian yang ingin kita gapai di tahun 2025 benar-benar dapat terwujud. Dukungan real yang kita harapkan adalah adanya komitmen dari Bapak Ibu para anggota untuk berpartisipasi aktif memanfaatkan produk-produk simpanan dan pembiayaan BMT yang kita cintai ini. Dan jangan lupa, ayo kita pupuk permodalan kita Bapak Ibu sekalian, karena permodalan kita masih di bawah standar rasio ekuitas, ya Pak Epi, sehingga penilaian kesehatan dari Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah kita masih cukup sehat saja, karena kita yang paling jeblok itu rasionya ada di permodalan. Jadi yang harusnya permodalan sekarang itu peraturannya baru minimal 20% ya Pak Ebi. Kita hanya punya berapa persen Pak Manajer? 6%.
jadi masih jauh. Kita hanya 1 miliar. Harusnya kalau asetnya itu katakanlah nanti 20 miliar, berarti kalau 20%-nya ada 10%-nya aja, berarti harusnya 6 miliar. Kita baru masih 1 miliar. Nah ini, jadi kepedulian Bapak Ibu, saya yakin ya kalau Bapak Ibu tetap peduli lah gitu. Tapi paling tidak nanti kita upayakan agar permodalan ini bisa meningkat. Dan tentunya tidak kalah penting adalah dukungan dan support secara khusus dari Bapak Dinas Koperasi, terutama yang sering saya ajak konsultasi ini Pak Happy ini sebenarnya. Ini kami sering berkomunikasi dengan beliau terkait dengan pengelolaan KSP Istiqlal. Dan kemudian kami juga mohon supportnya dari semuanya. Kebetulan ini di Pak Wali juga belum hadir. Kami juga mengharap support terutama dari Pak Wali Kota yang selama ini sudah banyak mensupport kita juga. Dan ada satu pesan penting, tapi sebelumnya kami mohon maaf karena mungkin ini agak didengar kurang enak. Satu pesan penting dari saya, dan saya mohon maaf sebelumnya, akan saya sampaikan kepada para anggota, pengurus, pengawas, Dewan Penasehat, dan Dewan Pengawas Syariah juga. Ke depan kita semakin sulit, permodalan kita masih cukup kecil, dan kita harus kerja keras. Manajemen juga saya minta kerja keras semuanya, dan saya sudah, kalau panjenengan baca di rencana kerja saya, ini sangat banyak yang terkait dengan untuk penguatan kelembagaan, kemudian kompetensi dari manajemen maupun pengurus. Jadi kita tidak akan main-main di tahun-tahun depan karena ini sangat. Dan salah satunya ya kami mohon kepada para anggota semuanya, baik nasihat juga, anggota juga, kemudian pengurus juga, semuanya. Bagi yang masih memiliki pembiayaan atau pinjaman yang bermasalah, dengan segala kerendahan hati saya ketuk hati nurani Anda untuk segera bisa menyelesaikan tanggung jawab apa yang menjadi tanggung jawabnya panjenengan. Ini kalau masih yang ada. Karena Bapak Ibu sekalian, pembiayaan bermasalah akan menjadi beban keuangan lembaga BRI kita. Akan menjadi beban. Dan akan memicu munculnya ketidakpercayaan masyarakat. Kalau masyarakat banyak yang tahu, kalau seandainya ada anggota yang pinjam sekian besar belum mengembalikan atau macet, kasus di tetangga kita hampir sama seperti itu. Ini kita jangan sampai terjadi. Dan kredit macet itu bersifat merusak pelan-pelan ke dalam, dari dalam. Pasti. Coba aja kalau ingin kita rusak. Ada 10 atau 15 dari kita, pengurus dan manajemen dan anggota, punya kredit macet yang nilainya ratusan juta bahkan miliar, pasti rusak, pasti. Dan itu yang kami harapkan untuk segera bisa mungkin dari sini ya Pak. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian telah hadir, yang telah memberikan supportnya kepada kami semua, para tamu undangan dari perbankan, BSI khususnya, kemudian dari Dinas Koperasi dan para tamu undangan yang lain. Saya secara pribadi juga mohon maaf apabila dalam sambutan saya agak panjang, menggebu-gebu ya, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Demikian sambutan ini saya tutup dengan pantun. Boleh nggak? Tadi masalahnya saya cemburu kan, Mbak Umi sudah pakai pantun, masa ketuanya pakai pantun kan itu. Jalan-jalan ngabuburit beli takjil puasa di Pesindon. Mumpung puasa kan. Jangan pelit-pelit nabung di Istiqlal dong.
Terima kasih semuanya kepada para anggota, saya ucapkan selamat ber-RAT.